Oke, shalom Pak Awit, shalom Bu Lisa. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita mau katakan bersama-sama, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, hormat bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini kau memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kasih setia-Mu dan rahmat-Mu selalu baru. Pujilah nama-Mu, oh haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku.
kita Bu Lisa untuk berdoa saat pagi hari ini. Amin. Mari kita satukan hati kita. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan di pagi ini Tuhan. Sehingga kami dapat berkumpul Tuhan kembali Tuhan untuk Zoom morning spirit kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini Tuhan, untuk kesehatan yang Kau berikan Bapa. Terima kasih Yesusku, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hari Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan, proses dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mulai morning spirit ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan apapun yang disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan, kami sebagai pendengar Tuhan mendapat rema Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mengerti Tuhan dan dapat kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mulai Tuhan pagi ini dengan semangat yang baru, dengan hidup yang baru, dengan proses yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom semuanya. Oke, sebentar. Ada yang masuk lagi. Ya, biasanya Bro Adam yang inihin, yang saya sementara pujian. Oke. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau melanjutkan sebetulnya pembicaraan kita mengenai persepuluhan, seperti itu ya. Saya menyapa dulu Bro Yunias, Pak Yunias, Pak Pendeta Yunias, apa kabarnya pagi ini? Halo. Shalom, Pak Yunias. Wah, oke. Nah, beberapa kesimpulan ya yang saya ingin bagikan di pagi hari ini tentang persepuluhan ya. Ya mungkin penjelasannya tidak bisa terlalu detail Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi yang saya temukan ya, pertama, perpuluhan itu sudah ada sejak zaman Abraham sebelum hukum Taurat. Ya, tetapi pada zaman Abraham itu dikatakan bahwa Kejadian 14 ayat 20, Abraham memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semuanya. Nah, ini pernah dijelaskan oleh Pak Wid. Ya, ternyata persembahan persepuluhan Abraham ini diberikan kepada Melkisedek, dikatakan Raja Salem. Tapi itu kemudian segala harta benda Sodom dan Gomora yang dirampas oleh Abraham dan musuh-musuhnya itu dikembalikan lagi kalau kita baca di dalam kitab Kejadian itu, ya kan, kepada yang coba deh kita lihat di dalam Kejadian 14 ayat 20. Kejadian saya lagi buka Kejadian 14 ayat 20. Nah, dikatakan terpujilah Tuhan, terpujilah Allah 20, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. 21, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi, kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Jadi Abraham itu mengembalikan persepuluhan ke Melkisedek, tapi juga mengembalikan hasil rampasannya kepada Raja Sodom. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena Abraham sendiri sudah kaya, ya sudah diberkati. Seperti itu. Nah, jadi di dalam persepuluhan dalam perjanjian lama itu ada 3, ya. Pertama, persepuluhan Abraham. Nah, yang kedua adalah persepuluhan Yakub. Kalau kita baca persepuluhannya Yakub itu adalah persepuluhan bersyarat, saudara ya. Nih, misalnya kita baca di Kejadian 28 ayat 20. Lalu bernazarlah Yakub
jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan Allah akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, dan akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Jadi Bapak Ibu, kalau persembahan yang kedua, persembahan persepuluhannya Yakub, itu persembahan persepuluhan bersyarat. Jika Tuhan memberkati, baru Yakub dikatakan, aku akan memberikan 1/10 dari segala yang Tuhan berikan. Jadi ini seperti orang hitung-hitungan kalau Tuhan memberkati. Nah, itu persepuluhan Yakub. Selanjutnya persepuluhan di dalam hukum Taurat Musa. Nah, itu baru hukum di hukum Taurat ini panjang, saudara ya. Kalau saya perhatikan ya, rata-rata persembahan persepuluhan atau persembahan di dalam hukum Taurat itu bukan bersifat uang, walaupun uang zaman itu masih belum terlalu. Jadi persembahannya itu dalam bentuk hewan atau hasil tanah atau hasil ladang. Seperti itu. Nah, di dalam hukum Taurat Musa, salah satunya banyak yang dijelaskan, yaitu persembahan persepuluhan itu adalah untuk mendukung suku Lewi. Ya, itu salah satunya. Kenapa? Karena Lewi dikhususkan oleh Tuhan bekerja hanya untuk memelihara rumah Tuhan, sehingga Lewi harus didukung oleh 11 suku yang lain. Nah, tapi di situ seperti Pak Wid pernah jelaskan, itu adalah untuk keadilan, ketaatan, dan keadilan. Nah, selebihnya saudara akan kaget kalau kita mempelajari dengan lebih jauh, ternyata persepuluhan di dalam hukum Taurat ya itu misalnya untuk hari raya, bahkan yang membawa persembahan pun persembahan itu harus dimakan oleh yang memberi persembahan di suatu tempat, yaitu di Yerusalem. Ya, saudara, ini adalah hal yang cukup aneh bagi kita sebetulnya. Tadi saya sempat baca itu di mana ya, bahwa Ulangan 16 ayat 14 sampai 15. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya engkau harus mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Jadi ada beberapa di dalam hukum Taurat itu jenis persembahan, ya, misalnya walaupun bukan berupa uang, ya, tapi merupakan hasil panen dan harus dibawa ke Yerusalem. Terus si pemberi persembahan persepuluhan juga walaupun tinggal jauh dari Yerusalem, persembahannya bisa diuangkan atau dijual dan dibelanjakan dan digunakan untuk perayaan hari raya Pondok Daun. Nah, seperti itu. Dan juga termasuk banyak sekali yang terakhir itu di hukum Taurat, ya, persembahan itu bukan hanya persepuluhan, juga untuk memberi makan kepada yang kekurangan. Ya, terus juga bisa digunakan persembahan itu adalah untuk membantu orang-orang asing yang istilahnya yang lagi mampir ke situ. Nah, jadi ini saudara, mungkin saya tidak terlalu detail sekali di ayat-ayatnya. Nah, kemudian yang di dalam kitab Maleakhi, Pak Wid pernah menjelaskan juga bahwa itu sebetulnya posisinya Tuhan sedang marah kepada bangsa Israel. Seperti itu posisinya ketika memberikan kalimat tentang persepuluhan gitu. Jadi saudara, saya langsung pada kesimpulan saja, karena kalau dibahas ini cukup panjang ya. Nah, kesimpulannya seperti ini,
bahwa persembahan persepuluhan itu yang di dalam hukum Taurat ya itu berbeda sekali dengan persembahan persepuluhan yang diajarkan di gereja-gereja kita pada dewasa ini, seperti itu. Tapi ini saya bukan bermaksud bahwa mengatakan bahwa persepuluhan itu apa namanya, bahwa kita jangan mendukung gereja, itu sama sekali hal yang tidak benar. Ya, mungkin dalam hal woro-woronya aja tentang persepuluhan, karena tidak dijelaskan secara mendetil gitu. Karena persepuluhan di dalam hukum Taurat itu kegunaannya seperti tadi saya jelaskan bisa untuk perayaan, untuk makanan selama liburan seperti itu. Setelah panen juga kegunaannya untuk penghasilan orang-orang Lewi dan juga untuk membantu orang-orang miskin seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sedangkan di dalam perjanjian baru, perpuluhan ya, di dalam perjanjian baru, Saudara bisa perhatikan bahwa sebetulnya Tuhan Yesus itu tidak mengajarkan persepuluhan loh sebenarnya. Kalau dia bilang, Pak kemarin jelaskan, kalau persepuluhan dikasih, ada selasi dan sebagainya, itu berbicara tentang keadilan dan ketaatan. Jadi bukan bicara tentang pemberian persepuluhannya itu. Nah, yang menjadi titik renungan kita bahwa banyak sekali praktek-praktek ibadah gereja, salah satunya ini misalnya dalam hal persepuluhan, itu masih mengkaitkan dengan hukum Taurat dan perjanjian lama. Nah, jadi sebetulnya bagaimana maksudnya untuk mendukung gereja? Nah, saya rasa yang dilakukan oleh gereja seperti Bu Farida kemarin jelaskan, ya, HKBP, GPIB, gereja-gereja mainstream, ya mereka tidak mengadakan persembahan persepuluhan secara khusus, tapi mereka menyebutnya sebagai persembahan syukur. Nah, semua persembahan itu untuk mendukung gereja. Nah, tapi kita sering dengar kalau gereja-gereja hamba Tuhan suka memberikan begini, kalau kamu tidak memberikan perpuluhan, kamu akan mengalami begini-begini, terutama diambil dari Maleakhi, ya, belalang pengerit, belalang apa dan lain sebagainya. Nah, Saudara, kalau menurut saya itu adalah hal yang kurang bijaksana ya, karena di dalam perjanjian baru selain selain Yesus tidak mengajarkan perpuluhan secara khusus, tapi murid-muridnya juga tidak melakukan, Yesus juga tidak melakukan. Justru Tuhan Yesus sudah menggenapkan ya perjanjian lama hukum Taurat itu di dalam dirinya. Nah, yang harus dilakukan, Paulus mengatakan, persembahkanlah seluruh hidup. Nah, jadi poin terakhir yang saya ingin tegaskan di sini bahwa di dalam perjanjian baru, persembahan itu adalah seluruh hidup kita, seluruh jiwa kita, seluruh harta benda kita, itu semua adalah milik Tuhan. Jadi persembahan persepuluhan itu kalau kita mengatakan persembahan 10 itu wajib, nah itu menggiring kita pada satu pemahaman bahwa seolah-olah milik Tuhan itu cuma 10%. Sisanya 90% milik kita. Nah, itu di dalam perjanjian baru, tanda kutip ya, itu namanya kurang ajar. Karena Paulus katakan bahwa hidupmu sudah dibeli oleh darah yang mahal, sudah ditebus oleh darah yang mahal, sudah lunas dibayar. Jadi seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Jadi terus bagaimana sekarang? Nah, kalau saya mempraktekkan persepuluhan itu bukan karena hal-hal ini, tapi karena ketaatan kepada pemimpin. Tapi yang saya berikan itu bukan hanya 1/10 sebenarnya. Seluruh hidup saya adalah milik Tuhan. Dan persepuluhan itu ibaratnya apa ya? Juga tidak pas-pas banget 1/10 gitu loh. Ya, tapi hanya mengikuti satu tanda kutip lah program gereja seperti itu ya, di mana pemimpin menetapkan seperti itu. Nah, saya sendiri sedang memikirkan bagaimana caranya menjelaskan tentang persepuluhan ini kepada jemaat supaya jangan salah paham seolah-olah bahwa kalau gitu persepuluhan itu dibatalkan. Bukan begitu juga maksudnya, Saudara. Kalau kita tidak bisa memberikan persepuluhan, bagaimana kita memberikan seluruh hidup kita?
Tapi kalau kita berpatokan bahwa 10% itu yang wajib, kita juga kurang ajar sama Tuhan. Seolah-olah milik Tuhan 10%. Waduh, Tuhan hanya dikasih 10%. Ya, itu istilahnya ngece kalau orang Sunda bilang sama Tuhan. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana prakteknya saat ini persembahan persepuluhan, yaitu kalau bagi saya ya, saya tidak menganggap persepuluhannya, tapi saya menganggap bahwa seluruh hidup saya adalah milik Tuhan. Nah, sementara di program gereja dikatakan ada amplop persepuluhan, padahal di situ pun belum tentu 10%, bisa lebih gitu di amplopnya. Ya, atau bisa enggak 10%, tapi persembahan yang diberikan itu bahkan lebih daripada 10%. Bahkan seluruh hidup saya adalah persembahan bagi Tuhan, seperti itu. Jadi tidak dilihat dari nilai nominalnya seperti itu. Nah, tapi kalau kita mau melakukan itu sebagai satu ketaatan, ya ketaatan kepada pemimpin, tanda kutip, ya kan? Tapi harus motivasi kita bukan hanya kepada pemimpin. Jadi yang terutama kepada Tuhan, seluruh hidup kita untuk Tuhan. Tapi kepada pemimpin, ya kita lakukan yang masih dalam jalur batas-batas yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saat ini yang sedang saya pikirkan adalah bagaimana caranya menjelaskan tentang persepuluhan ini. Nah, sementara yang saya jelaskan juga pada pagi hari ini karena waktu sangat terbatas, jadi langsung pada poin-poin kesimpulan tadi, ya bahwa persembahan persepuluhan dalam hukum Taurat itu ternyata tidak, kalau dijelaskan satu persatu itu tidak sama dengan yang dijelaskan dengan persepuluhan di masa sekarang, seperti itu. Kemudian persembahan dalam perjanjian baru juga kalau dipelajari dengan sangat teliti, Tuhan Yesus itu bukan secara khusus menekankan persepuluhannya itu, karena Tuhan Yesus sudah menggenapkan hukum Taurat di dalam kehidupannya secara pribadi. Nah, sekarang bagaimana dengan saudara? Itu penjelasan saya secara singkat ya, karena waktu kita sangat terbatas seperti itu. Nah, mungkin Pak Yunias sebagai gembala dan sebagai pendeta bisa memberikan komen atau masukan, atau apa yang dari saya jelaskan mungkin ada yang ditambahkan atau mungkin dipertanyakan juga boleh, nggak apa-apa, kita diskusi aja. Tujuannya supaya kita melakukan yang terbaik, yang benar dan yang berkenan. Jadi tidak menyimpang, tidak meleset. Karena bahaya sekali kalau kita melakukan meleset dan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Seperti itu. Baik, itu saja, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan, Bro Adam sudah hadir, mungkin tadi sudah mendengarkan banyak. Saya persilakan Bro Adam bisa membantu saya. Silakan Bro Adam. Shalom, selamat pagi. Mohon Shalom. maaf beberapa hari ini karena sinyal saya berada di luar kota, jadi masuknya selalu telat. Ya oke. Saat ini kita tetap membahas tentang perpuluhan, di mana di dalam perjanjian lama, perpuluhan itu jelas-jelas ada. Tetapi begitu di perjanjian baru, Tuhan Yesus menggenapinya. Bukan lagi perpuluhan, tetapi kasih. Di mana di dalam kasih itu tidak ada hitung-hitungan. Tidak ada perpuluhan, tidak ada per-20-an, tidak ada per-30-an. Semua seluruh hidup kita akan kita serahkan. Nah, oke, ada yang mau menambahkan mengenai perpuluhan? Pak Yunias, saya persilahkan. Ibu Susanti. Iya, boleh. Ini begini Pak ya, memang perpuluhan ini lagi marak gitu loh. Setiap ada satu hamba Tuhan itu yang sangat keras itu, mengatakan bahwa perpuluhan itu dikasih ke gereja itu untuk pendetanya yang berfoya-foya, mengkayakan pendeta itu ada juga yang begitu. Tapi selama Santi bergereja, itu Santi di gereja itu kebetulan mereka pakai kebanyakan itu di Maleakhi 3 ayat 10 itulah yang bawalah seluruh persembahan perpuluhan
itu ke dalam rumah Tuhan, perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi ini image-nya orang tuh kalau udah bayar perpuluhan, pasti Tuhan itu akan kasih kita berkat yang berkelimpahan. Semestinya itu kita nggak usah pakai itu seperti Bu Farida kemarin katakan di gerejanya, itu bagus, benar itu. Jadi bukan yang dicanangkan itu hanya perpuluhan, tetapi kasih, tetapi syukur kita, berkat kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu kita harus berbagi. Bukan hanya ke gereja saja, mungkin ke orang-orang lain, ke tempat yang terdekat itu biasanya saudara kita yang membutuhkan, itulah yang kita pakai, kita kasih mereka itu. Jadi kebanyakan orang-orang itu yang image-nya itu tuh di sepersepuluhan, udah mereka kasih sepersepuluhan, itu udah kewajiban mereka. Mereka udah membagikan berkat yang sudah Tuhan berikan. Padahal kita juga dengan waktu, dengan kita mengasihi orang lain, bukan dengan hanya uang saja ya, mungkin dengan doa, dengan kita memperhatikan orang itu, kebutuhan orang itu, kita selalu care sama mereka. Jadi Tuhan itu tidak hanya dengan uang saja yang kita berikan perpuluhan itu. Kalau menurut Santi sih, Santi yang lakukan itu, ya apa yang bisa Santi lakukan, itu termasuk kita udah, apa yang Tuhan kasih kita aplikasikan ke orang lain itu juga gitu loh. Jadi kita bukan hanya dengan uang dan uang aja. Ada orang bilang ya kita kasih enakan itu ininya pendetanya begini. Itu kita udah kasih ke siapapun, jangan kita ingat-ingatkan, jangan kita hitung-hitungkan. Biarlah orang itu yang mengelola. Antara dia dengan Tuhan lah yang dia berurusan, dia bertanggung jawab gitu loh. Itu yang Santi aplikasikan tentang perpuluhan. Terima kasih waktunya Pak Bro Adam. Baik, terima Semoga menjadi kasih Bu berkat. Santi. Ya. Amin. Silakan Pak Yunias mau menambahkan. Shalom. Shalom. Ya, memang kalau kita berbicara perpuluhan itu sangat berbeda pendapat gitu loh. Ya sangat memang ya terkadang gimana ya, membingungkan juga gitu, apalagi itu jemaat-jemaat yang awam gitu ya. Tadi ada ibu bilang kok sepertinya dipakai untuk pendetanya. Saya pernah dapat pelajaran dari dosen saya. Ya saya sendiri belum menghitung, tapi dosen saya itu sudah menghitung begini. Di dalam perjanjian baru, perjanjian lama, kalau kita mau ikutin hukum Taurat, benar-benar hukum Taurat, itu persembahan bukan seperpuluhan, 35%. Jadi seperpuluhan itu bagian daripada 35% itu. Jadi kalau di total persembahan sulung, persembahan itu semua dihitung itu 35% gitu. Jadi kalau gereja mau konsisten ngikutin perjanjian lama, harusnya 35%, bukan seperpuluhan. Nah, lebih keren lagi kan? Nah, kenapa sekarang orientednya kepada perpuluhan gitu loh. Makanya kenapa Yesus di perjanjian baru ya sedikit menyinggung, atau mungkin ada bilang bahkan nggak ada menyinggung perpuluhan. Karena aturan hukum Taurat sudah digenapi dalam Yesus. Gitu. Jadi kembali kita harus mengikuti aturan tetaplah. Artinya kalau kita mau konsisten perjanjian lama dan perjanjian kita lakukan, persembahan 35%, bukan perpuluhan. Itu baru kita namanya ngikutin keseimbangan. Perjanjian baru juga kita itu segenap hati kita. Gitu. Jadi memang itu aturan dalam perjanjian lama gitu loh. Ya jadi mungkin kalau tadi bilang ya saya juga bingung. Nah, saya udah kirim pada Pak Yosua pagi ini, langsung saya kirim ada artikel perpuluhan yang ditulis oleh Pak Junipus Gutom, cukup bagus lah. Nanti bisa sebagai rekomendasi gitu ya, bisa belajarin ya. Udah saya kirim langsung hari ini, udah saya kirim tuh. Jadi artinya begini loh. Ayo kita memiliki konsep ya, bukan 1/10 itu yang utama gitu loh. Hidup kita miliknya Tuhan. Kalau kita memberikan persembahan, kan Tuhan di dalam Korintus adalah katakan berikanlah dengan kerelaan dan keikhlasan. Ya kalau Tuhan gerakkan 100% juga nggak masalah, itu Tuhan mau apa. Maaf kata kalau ada gereja yang mengancam kalau nggak berpuluhan kamu begini.
ya pendeta perlu belajar lagi tentang perpuluhan. Gitu. Orientasinya apa? Kalau dia sadar ini pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti cukupkan. Kita nggak perlu mengancam jemaat dengan perpuluhan kita, apalagi ada gereja yang mengajarkan, oh, kalau kamu nggak bayar perpuluhan, kamu nanti akan seret, ya rezekimu begini-begini. Lah, tapi mari kita ajarkan bagaimana jemaat itu memiliki hati memberi untuk Tuhan. Saya percaya kalau jemaat memberi hati untuk jemaat, dia sudah mengerti harganya, ada sebuah keselamatan yang lebih, dia tidak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, jadi mungkin menurut saya ya kita yang mengerti tentang persembahan ya janganlah terikat hanya dengan 1/10 gitu loh. Ya kalau bisa, karena perjanjian 35%, mau nggak kita? Nah, gitu loh. Jadi banyak gereja yang kurang konsisten hanya mengutip 1/10 hanya untuk menyenangkan, maaf tanda kutip, hanya untuk memuaskan keinginannya pendeta itu. Apalagi maaf tadi ada bilang Malaki 3:10, coba belajarin lagi. Ya, saya kadang saya juga pendeta kalau menekankan 3 Malaki 3:10, coba pelajari lagi konteksnya, apa masalahnya, kenapa ayat itu keluar. Jadi akan mengerti gitu ya. Itu hanya pemahaman apa ini yang sharing aja ya. Kita ini yang dapat saya berikan buat kita semua pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Yunias atas penambahannya. Betul sekali. Kembali lagi semua itu bagaimana di dalammu, di dalam kita, setiap pribadi kita. Karena pendeta juga manusia, jemaat juga manusia, semua kembali ke dalam diri kita. Di mana kita harus mengasihi seperti yang Yesus ajari di dalam perjanjian baru. Berarti bukan lagi persembahan persepuluhan, tetapi seluruh hidup kita. Karena hidup kita ini milik Kristus. Emang hidup kita milik siapa? Milik Kristus kan? Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Ibu Tabita? Ibu Lisa? Maaf Pak Bro, Mbak Adam. Tadi cuma menekankan bukan untuk bersyukur di gereja kita itu tidak ditekankan hanya 10%. Mereka tuh tidak gereja tuh tidak semua kamu harus bayar perpuluhan, harus bayar ini. Puji Tuhan lah. Mereka tuh membebaskan jemaat untuk memberi love gift-nya gitu, memberikan berkatnya untuk ke gereja dengan seberapapun mereka tidak pernah mengatakan kalau buah sulung itu lebih baik ya 100% yang kita terima gitu loh, yang kita berikan kepada ini. Jadi tidak menekankan dengan hanya 10% gitu loh. Puji Tuhan mereka tuh tidak pernah mengatakan bahwa ini kebanyakan sih ya yang diambil tuh dari Maleaki. Itulah yang ditulis yang katanya di amplop 10%. Padahal mah kita seberapapun tidak pernah ada ditegur gitu loh. Tidak pernah kita diwajibkan harus membayar 10%. Seberapapun itu kita memberi kasih love kita ke gereja, pihak gereja pun tidak pernah melarang dan tidak menekankan harus begitu gitu. Puji Tuhan Santi Si bergereja di sekarang ini beberapa gereja pun Santi ini tidak ini, bahkan ada yang tidak menerima sama sekali perpuluhan untuk jemaatnya gitu loh. Jadi semuanya ditanggung oleh gembala itu semua. Karena gembala itu ya cukup ada ya, berkat-berkatnya segala love gift untuk pengerja semua dia tanggung gitu loh. Itu tambahannya aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Santi. Oke, saya kembalikan kepada Pak Yosua. Ya, jadi Silakan. kita bukannya mau mencari kesalahan ya, atau maksudnya gereja mana saja yang benar atau tidak benar, bukan itu maksudnya. Tapi di sini banyak sih gereja yang dalam tanda kutip ya masih tanda kutip gembala atau pemimpinnya itu ya udah ngikutin apa yang sudah diterapkan dari kemarin dulunya, ya udah diterapkan begitu saja tanpa menyelidiki kembali dari kebenaran firman Tuhan. Nah, bersyukur di sini Pak Yunias sebagai gembala, ya pemimpin jemaat, hamba Tuhan pendeta. Nah, kita menggali kembali kebenaran-kebenaran. Banyak saudara yang harus kita gali kembali dalam kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak menyimpang seperti itu ya. Oke, baiklah kita mau akhiri.
saudaraku sekalian. Karena itu kita mau akhiri, saya minta nanti Pak Wid boleh tutup kita di dalam doa. Silakan Pak Wid. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena pimpinanmu, maka pada saat ini Tuhan, Engkau menyertai dan Engkau memberkati di dalam kami Morning Spirit ini. Terima kasih atas semuanya. Materi yang dibagikan tentang perpuluhan Tuhan, banyak kami semuanya yang belum tahu, tetapi yang jelas di dalam hidup kami mau mendahulukan apa kehendak Tuhan, bukan manusia. Sehingga Bapa di surga, kami akan seturut dengan segala kebenaran yang Tuhan berikan. Bukan kami tidak mengerti. Kalau kami tidak mengerti, kami tahu bahwa segala sesuatunya akan dirampas oleh iblis. Karena itu Bapa di surga, tentang perpuluhan ini kami serahkan kepada kami semuanya di sini. Engkau Tuhan kepadamu, supaya kami bisa berbuat jauh lebih baik daripada apa yang kami sudah pernah berbuat. Seluruhnya bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Tolong Tuhan, berikan kepada kami semuanya hati yang betul-betul berbelas kasihan kepada setiap orang yang kekurangan. Amin. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruhnya ke tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Mohon maaf, ini kita belum ada lebih panjang lagi waktunya. Ya, di pagi hari ini kita agak dibatasi saja. Tapi saya udah sempat ngobrol sih dengan Bro Adam, dengan Pak Wid. Sebetulnya kalau mau kita cari waktu khusus untuk membahas memang topik-topik khusus gitu yang tidak bisa tuntas. Kalau dibahas cuman setengah jam 40 menit itu tidak bisa tuntas. Kita cuman bisa paling diskusi kecil aja gitu ya. Tapi saya bersyukur, terima kasih Pak Yunias sudah bergabung pagi hari ini. Ya, nanti minggu depan tolong bagikan sesuatu yang Tuhan berikan, titipkan melalui Pak Yunias. Ya, oke. Terima kasih buat Cisanti. Selamat Tuhan pada libur semua ya. Ya, hari ini libur ya. Selamat hari Galungan berarti. Ya, Galungan, ya hari Galungan. Galungan ya? Libur. Iya. Waisak. Tadi Waisak. Waisak apa Galungan? Waisak. Oh, Waisak. Jadi kita makan bakso nih. Pak Wid tuh makan bakso, Pak Wid makan bakso sebelah Bu Siska ya? Buka nggak Bu Siska? Tadi saya baru berpikir mau ngomong. Cuman saya takut kalau tukang baksonya itu tutup lagi karena dia Itu masih pulang kampung kali. Enggak. Kemarin sih buka, katanya nggak pulang Hari ini kampung. kan buka Bu Siska. Enggak. Hari Buka. ini kan saya masuk kerja karena sekolah kan mau akreditasi. Jadi kita semua masuk. Nanti saya cek kalau misalnya dia buka, saya langsung kontak Pak Yos ya. Ya, emang Bro Adam udah di sini? Itu Bro Adam ada di gunung. Belum.